Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Puji selaku Ibu Ketua Taklim Gabungan beserta para pengurus, ibu-ibu ketua taklim dari masing-masing RT. Kalau tidak salah katanya 10 RT semuanya. Yang hadir banyak, alhamdulillah. Biasanya suka sampai tiang itu, tapi mungkin habis imlekan ya, banyak angpau jadi jalan-jalan. Gak apa-apa, jalan-jalan juga ibadah ibu. Kan ada ayatnya, fasiru fil ardh, kata Allah, berjalanlah kalian semua di atas bumi. Kalau ada uangnya ya bu ya, kalau gak ada uangnya daripada pusing udah mending ke masjid ngaji. Ibu-ibu semuanya yang hadir di sore hari yang penuh berkah ini, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya Allah berikan karunia sehat walafiat, panjang usianya penuh barokah, dimudahkan rezekinya yang halal, berkah, berlimpah dari berbagai arah untuk bekal ibadah. Allah mudahkan kita ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini rumah tangganya penuh barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya solih dan solihah. Yang sakit Allah sehatkan, yang sedih sehatkan, yang sedih sehatkan, yang sedih alami. Pokoknya kode punya hutang. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita haturkan, kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah atas karunia sehat
kesempatan kita di hari pertama tanggal 1 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, Allah berikan nikmat yang luar biasa, masih bisa ngaji bareng lagi, masih bisa silaturahmi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena luar biasanya pahala mengaji sehingga setan paling benci. Setan itu paling gak suka sama orang yang ahli ngaji. Kenapa gak suka? Sebab setan udah jungkir balik, ngegodain kita, nyesatin kita. Giliran mau datang ke taklim, semua dosa Allah hapuskan. Karena dalam salah satu hadis dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan, satu langkahnya kita pergi ke majelis ilmu itu menjadi istighfarnya para malaikat. Jadi dari mulai ibu keluar rumah melangkahkan kakinya sampai pulang lagi, itu sayap malaikat melebar, dan setiap sayapnya membaca istighfar untuk kita semuanya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Di suatu malam di bulan ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, duhur asyar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Meskipun tanggal 27 sudah terlewati dan kita sudah masuk bulan Sya'ban, tetap kita masih berada di 3 bulan yang dimuliakan Allah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bil barakah, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan keberkahan lahir batin dari Allah untuk kita dan keluarga kita selama bulan Rajab dan Sya'ban. Kita diberikan panjang usia, sehat walafiat dalam taat, dan kita disampaikan usianya kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan taat, jauh dari maksiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
waghfir lana dzunubana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Mari Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia besar yang wajib kita syukuri adalah kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Sya'ban. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sya'ban disebut bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab di bulan Sya'ban inilah turun ayat perintah sholawat. Turun ayat perintah sholawat. Suratnya apa? Al-Ahzab. Ayatnya berapa? 54. Surat Al-Ahzab ayat 54 isinya perintah dari Allah untuk hamba yang beriman agar memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun di bulan Sya'ban ini. Bil barakah kita sama-sama membaca ayatnya ya Bu ya. Saya dulu, nanti Ibu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang agung, salah satu ibadah yang mulia, salah satu amalan yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta adalah amal ibadah sholawat. Kenapa Allah sangat mencintai orang yang bersolawat? Kenapa Allah sangat menyukai dengan sholawat? Sebab di dalam Al-Quran
yang jumlah juznya berapa Ibu? 30 juz. Yang jumlah suratnya ada berapa Ibu? 114 surat. Yang jumlah ayatnya ada berapa Ibu? 6.666 ayat. Ada 89 ayat yang menyebutkan panggilan Allah terhadap orang yang beriman. Tapi panggilan Allah untuk orang yang beriman biasanya di awal ayat. Contoh perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Contoh lagi perintah kewajiban melaksanakan sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholatil Jum'at. Itu ya ayyuhalladzina amanu itu di awal ayat. Tapi dari 69 yang ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu hanya satu ayat yang ya ayyuhalladzina amanunya itu di tengah ayat. Mana? Ya barusan yang Ibu baca. Surat Al-Ahzab ayat 45. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Betul? Kalau yang lainnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam di awal semuanya, kecuali perintah sholawat. Allah memerintahkan kewajiban sholat, Allahnya tidak sholat. Allah memerintahkan kewajiban puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan haji dan umroh bagi yang mampu, Allahnya tidak haji dan umroh. Allah memerintahkan zakat, Allahnya tidak zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan perintah sholawat, Allah sendiri yang mencontohkan langsung beserta makhluk Allah yang suci, yakni para malaikat. Jadi Allah duluan yang baca sholawat, baru Allah menyeru malaikat, para malaikat pun bersolawat. Setelah Allah dan para malaikat bersolawat, baru Allah panggil kita dengan panggilan sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa enggak ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhan nas? Tidak. Allah memanggilnya wahai hamba-hambaku yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman saja yang hatinya lekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hatinya penuh dengan keimanan saja, yang hidupnya tidak bisa jauh dari membaca sholawat. Makanya Ibu bersyukur pada Allah. Bila setiap hari kita terus ingin bersolawat, berarti Allah menyimpan keimanan kita dan Allah mengistimewakan kita setiap saat kita mau terus membaca solawat. Bagaimana kalau ada kawan saya Umi Naila, dia alergi kalau solawatan? Dah doain aja ya Bu ya. Doain, ibarat kata orang sakit. Ibu kalau sakit ada orang yang jenguk, bawa pir, bawa apel, bawa anggur. Anggurnya pun 3 warna, hitam, hijau, merah. Makanannya sop tulang, sop buntut, rendang. Giliran sakit dibawain semua orang. Udah tahu kalau sakit pahit ya Bu ya. Kan jadi rezekinya yang nungguin ya Bu. Jadi kalau mau sedekah ke orang itu jangan nunggu sakit Ibu. Mumpung lidahnya sehat, kasih makanan selagi sehat biar nikmat.
Seperti layaknya orang sakit, dikasih jeruk pahit, dikasih anggur pahit, makanan enak sate pahit. Sama hanya dengan orang yang belum terbuka hatinya ingin bersolawat, berarti lagi sakit. Doakan kan kita punya senjata paling ampuh dari Allah, yaitu doa. Nah makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi momen mulia, momen agung yang terjadi di bulan Sya'ban diantaranya adalah turun perintah sholawat. Maka dari itu ayo kita makin semangat lagi dalam bersolawat. Ajarkan anak-anak kita bersolawat. Kalau bisa kasih challenge. No, setiap hari ayo sholawatnya 100 kali. Pendek-pendek aja dulu, yang paling pendek sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi contohin dulu sama emaknya. Jangan emaknya ngarep anaknya suka sholawat, emaknya gak suka sholawat. Mau anaknya soleh, soleha, rajin baca Quran, emaknya baca Qurannya Ramadan aja, itu pun minggu pertama. Minggu kedua udah fokusnya pecah dengan penyek dan rengginang dan naskah. Ngarep anaknya mau rajin sholat, emaknya sholawatnya nanti, sholatnya nanti. Nah makanya ibu-ibu, jadi peristiwa agung di nisfu Sya'ban diantaranya ada malam nisfu Sya'ban. Dan yang harus kita jangan lupakan adalah turunnya ayat perintah sholawat. Jadi ibu-ibu, kalau kata sholawat itu untuk kita sebagai orang yang beriman, artinya jadi doa. Kan ibu mungkin sering dengar gini ya, lihat orang pakai mobil bagus, sholawatin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawatin. Ada yang pergi umroh, wah ngiler gak bu kalau ada orang pergi umroh? Ngiler, boleh kita iri kalau dalam kebaikan boleh, biar kita ada motivasi. Kalau mau ibu shopping, mau check out di Shopee nih, Shopee COD, tahan. Ya Allah, saya nggak boleh belanja terus biar nabungnya cepet, biar bisa daftar umroh. Gitu kan, jadi ada motivasi kan? Kalau nggak ada motivasi kan orang nggak ada tujuan hidupnya. Nah jadi boleh disolawatin. Kalau ada orang yang bilang, kenapa sih solawat yang agung, solawat yang mulia ditukar sama dunia yang hina? Wahai kaum gitu ya, solawat itu adalah doa. Jadi ke siapa lagi kita minta kalau bukan ke Allah? Betul tidak? Ya Allah, saya ngiler lihat orang lain umroh. Ini saya ngiler, saya ada keinginanmu dari Engkau. Mohon mudahkan rezeki saya ya Allah. Melalui perantara solawat, perantara Rasulullah SAW. Jadi ketika kita bersolawat lalu punya keinginan, nanti Rasulullah yang ikut juga ngadu ke Allah, nyampein ke Allah. Ya Allah, ada hambamu yang rajin solawat, umatku yang rajin solawat. Ini namanya nih Ibu Siti binti siapa? Adam. Dia mau ada keinginan, ya Allah apa? Ini Rasul yang nyampein ke Allahnya. Jadi kita kenapa nggak langsung ke Allah? Kita ini sadar umat akhir zaman, kita banyak dosa, ibadah kita pas-pasan. Mudah-mudahan dengan pelantara sholawat itulah jalan kita lebih dekat kepada Allah lewat pelantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu, sebelum memasuki malam nisfu Sya'ban yang mulia, setengah bulan lagi, maka ayo sebagai introspeksi untuk diri kita ketika sudah memasuki Rajab, ingat kualitas sholat kita ditingkatkan. Kalau ibarat kata Rajab adalah bulannya sholat, sebab di bulan Rajab itu turunnya wahyu perintah sholat. Masuk bulan Sya'ban ayat sholawat, bulannya sholawat. Jadi antara sholat dan sholawat gak bisa dipisahin. Betul apa betul? Sholat kita gak sah kalau tidak ada
solawat. Atau orang solawat terus tapi nggak sholat, percuma juga. Jadi dua-duanya itu harus sejalan. Sholatnya jaga, ibadah sholatnya jangan sampai ketinggalan, dan sholawatnya pun harus makin digiatkan dalam membaca setiap hari. Apalagi usia-usia kita bukan anak-anak ABG lagi. Usia-usia kita udah emak-emak, betul tidak? Udah sepuh. Kalau udah 40 tahun ibaratnya udah nunggu berapa tahun lagi. Rasulullah dikasih usia sama Allah berapa tahun, Bu? 63 tahun. Jadi kalau di sini ada yang usianya 62, siap-siap setahun lagi. Maksudnya siap-siapnya ibadahnya kencengin ya, Bu. Karena namanya malaikat Israil nggak tembang pilih, mau muda, mau tua, mau sakit, mau sehat. Kalau udah turun perintah dari Allah, pulang. Meskipun kita muda, bisa jadi yang tua duluan. Atau sebaliknya, yang tua duluan, yang muda belakangan. Itu mah rahasia. Yang paling penting, mari sama-sama kita muliakan bulan Syaban mulia ini. Karena Syaban adalah bulannya Rasulullah SAW. Rasulullah selama bulan Syaban banyak melaksanakan amal-amal soleh. Di antaranya puasa sunnah. Ibu-ibu sudah pada lunas hutang puasanya? Sudah belum? Harus sudah. Karena Rajab kemarin udah 30 hari, masa nggak ada kesempatan buat nyicil hutang. Sekarang bulan Syaban tinggal fokus. Mangga silakan yang mau puasa sunnah, Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, atau sunnah Saum Daudnya, silakan. Kenapa? Karena ketika kita bersiap-siap untuk memasuki gerbang Ramadan yang mulia dengan beramal soleh, mudah-mudahan jadi jalan kita lancar melaksanakan puasa di bulan Ramadan nanti, dan bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan ke Ramadan hanya mendapat lapar, haus saja, tidak ada nilai plusnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan apa di bulan Syaban yang disukai oleh Allah dan Rasulullah? Perbanyak sholawat, perbanyak bertaubat, perbanyak puasa sunnah, perbanyak sodakoh. Sodakoh bukan hanya dengan uang, Ibu. Zikir juga adalah sodakoh. Dan di antara zikir agar kita nanti di akhirat bersama-sama dengan Siti Fatimatus Zahra. Siapa Siti Fatimah? Putri kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya tasbih Siti Fatimah. Ibu silakan mengamalkannya agar kita nanti di akhirat bisa dalam barisannya Siti Fatimatus Zahra. Bagaimana tasbihnya Siti Fatimah? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dibacanya kapan? Sebelum tidur, ya Bu. Jadi sebelum tidur itu jangan scroll HP, jangan nonton dangdutan, jangan nonton lab yang belanja terus ya. Udah tutup HP-nya, simpen, ambil air, wudu, baca surat Al-Mulk, baca sholawat, lalu tutup dengan tasbihnya Siti Fatimatus Zahra. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 34 kali. Maaf tadi la ilaha illallahnya salah, bukan takbir yang 34 tapi la ilaha illallah 34 kali. Ibu mau sambungkan? Subhanallah walhamdulillah wala membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ada yang berpendapat 6 kali sebelum tidur, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Jadi yang tabungannya belum cukup untuk haji dan umroh, zikir saja tasbihnya Siti Fatimah minimal 6 kali, maksimal lebih banyak lebih bagus lagi. Karena dengan zikir dosa diampunkan, keburukan dijauhkan, derajat ditingkatkan.
Marilah ibu-ibu kita sama-sama membaca doa. Sebelum berdoa kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Kita doakan pula orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawliq wal fatihil musabab nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alubi, tawassalna bi ta'limi, anta rizquna wasi'an wa anta rizquna amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sore hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah. Kita sama-sama semangat dalam bersolawat setiap saat. Insya Allah resep rumah tangga bahagia, rezeki barokah, lancar seperti air deras mengalir, diantaranya dengan berkah solawat. Silakan setiap hari jangan sampai tidak membaca solawat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.